Tarik nafas, lepas pelan-pelan, yakini seyakinnya. Kita bisa bernafas, bicara, jalan, makan, minum, bertemu, bersilaturahim. Bisa berbakti kepada orang tua, menyenangkan, membahagiakan keluarga. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Dan lebih dari itu, kita bisa melakukan semua rangkaian aktivitas ibadah tak lain tak bukan merupakan nikmat rahmat karunia dari Allah. Dan dengan itu kita akan selalu ingat firman Allah, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Diulang-ulang oleh Allah sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah akan menjadi calon penghuni surga. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi qad amarna bil ittihadi wat ta'awun wa nahana 'anil tafarruqi wa tanazul. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka kaum muslim. Bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak jamaah Masjid Al-Husna yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassalamu ala man ittaba'al huda." Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan, aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dari kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kata Allah melainkan hanya untuk ibadah kepada Allah. Yang kedua, jangan pernah lupa dan melupakan diri. Senantiasa berdoa, minta kekuatan, rahmat, pertolongan Allah. Karena pada hakikatnya tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah kita nggak bisa berbuat apa. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu jamaah sekalian, karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan manfaat yang banyak untuk diri, keluarga dan orang lain, dan tentunya dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah pinta kita, doa kita, akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya, insya Allah muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah muslim muslimah seperti ini jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Makanya kalau kompak nih, saya ulang lagi, kenapa ya? Kenapa? Ya, karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya,
baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya. Insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Jadi kalau mau tabungannya banyak, ya baikin hati, baikin iman, ibadah, akhlak, dan ilmu. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Jamaah sehat semua? Ibadahnya lancar? Tambah sabar? Makin bersyukur? Makin lembut hatinya, harmonis rumah tangganya, putra putri anak cucunya makin baik, solihah. Amin. Tema kita hari ini adalah yaitu bekal yang terbaik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, saya ingin mengingatkan kembali hadis ini. Saya yakin antum sudah hafal, sering dengar, tapi saya ingin memukadimai dari awal dari sini, yaitu ikhtanim khamsan qabla khamsin. Perhatikan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Sehatmu sebelum sakit. Jadi nggak ada ceritanya orang tuh sehat terus gak ada, pasti akan mengalami sakit. Bapak ibu jamaah pernah sakit? Pernah sakit? Sakitnya di mana? Oh, di situ, Masya Allah. Tapi ada pertanyaan yang menarik tentang masalah kesehatan. Jadi kalau antum jamaah sekalian ditanya mahalnya sehat, bernilainya sehat, berharganya sehat itu kapan? Ketiga, saya ulangi, mahalnya sehat, bernilainya sehat, berharganya sehat itu kapan? Ketika sakit, enggaklah. Jadi mahalnya sehat, bernilainya sehat, berharganya sehat itu adalah ketika Allah memberikan kita kesehatan. Kesehatan itu kita gunakan untuk ibadah, itu baru bernilai. Banyak orang yang sehat sombongnya ampun, banyak orang yang sehat pelitnya 17 setan, 1 setan aja masalah. Banyak orang yang sehat tapi nggak akur, banyak orang yang sehat tapi nggak beriman, nggak mau ibadah. Jadi mahalnya sehat, bernilainya sehat, berharganya sehat itu adalah ketika Allah memberikan kesehatan kepada kita, kita gunakan untuk ibadah, baru bernilai. Kalau hanya sehat aja, banyak yang nggak tahu diri, nggak bakti sama orang tua, nyakitin anak mertua, lupa sama keluarga. Nah, kita semua. Perhatikan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Sehatmu sebelum sakit, sempatmu sebelum sempitmu. Makanya dikaitkan ni'matani maghbunun bihima katsirun minan nas asyal al-farq wal bukhari. Dua kenikmatan yang banyak manusia lupa lalai darinya, nikmat sehat dan nikmat sempat. Coba aku tanya pada jamaah sekalian, dalam 1 hari 1 malam Allah kasih waktu kita berapa menit? 24 jam. Saya nggak tanya jam, karena kalau tanya jam mesti jamnya 24 jam. Maka aku nggak tanya itu. Dalam 1 hari 1 malam, kenapa saya tanyanya menit? Untuk menyadarkan diri kita ternyata Masya Allah banyak waktu yang kita buang, banyak waktu yang nggak kita manfaatkan. Padahal kita kalau sholat termasuk sholat andalannya adalah sholat al-asr. Kan ada tuh sholat andalan tuh. Ya kulhu inna a'tayna dan wal asri. Alasannya biar cepat selesai. Jadi dalam 1 hari 1 malam Allah kasih waktu kita berapa menit? 365 menit. Berapa? Yo, kasih hadiah yo. Lama banget sih ya. Jadi dalam 1 hari 1 malam itu Allah kasih waktu kita 1440 menit. Tahu nih, kita hitung. Itu kok ngomong. Nah, pertanyaannya dari 1440 menit itu yang betul-betul pure kita gunakan untuk ibadah berapa menit? 40. Bagaimana nanti pertanggungjawaban kita di hadapan Allah? Karena dalam pandangan Islam waktu adalah kehidupan, kehidupan adalah waktu. Orang yang menyanyiakan waktu berarti dia menyanyiakan kehidupan. Saya ulangi,
Dalam pandangan Islam, waktu adalah kehidupan, kehidupan adalah waktu. Orang yang menyanyiakan waktu berarti dia menyanyiakan kehidupan. Orang yang menyanyiakan kehidupan berarti nyanyiin waktu ya gak kelar-kelar, bulat situ aja. Sekali lagi, dalam pandangan Islam, waktu adalah kehidupan, kehidupan adalah waktu. Orang yang menyanyiakan waktu berarti dia menyanyiakan kehidupan. Orang yang menyanyiakan kehidupan berarti berdosa, rugi. Karena waktu itu akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ketika kamu diberi kelapangan rezeki sebelum jatuhnya kekurangan kemiskinan. Tapi ingat, selamanya kita nggak akan pernah jatuh dalam kekurangan kemiskinan kalau kita gemar mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Az-zakat wal infak wa shadaqah ya'tul barakah. Zakat, infak, sedekah itu akan mendatangkan keberkahan. La yunqas, nggak akan berkurang, bal yazid, nggak akan berkurang, bahkan akan bertambah dan bertambah. Ya, lihat aja orang yang gemar mengeluarkan hartanya di jalan Allah, hidupnya diberkahi. Cuma untuk jamaah sekalian perhatikan, untuk mengeluarkan zakat, infak dan sedekah itu catatannya satu saja. Apa itu? Keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Betul? Biar banyak penting daripada sedikit gak ikhlas, lebih baik banyak tapi udah sedikit gak ikhlas diungkit-ungkit najis. Nauzubillah min. Jadi ini yang belajarnya dari sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi itu, nah ini luar biasa keikhlasan mereka itu. Sahabat Nabi itu kalau memberi, dia berterima kasih. Apa alasannya? Urusan saya dengan Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Urusan saya dengan Allah adalah kalau kamu diberi rezeki bagikan sudah. Soal yang dikasih mau terima kasih gak, urusan dia dengan Allah. Nah, makanya sekali lagi untuk ikhlas catatannya, buatkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Yang ketiga, mudamu sebelum tuamu. Nggak ada ceritanya orang tua muda terus pasti akan mengalami tua. Saya yakin ini bapak-bapak yang hari ini, ya, saya yakin 25 tahun yang lalu pasti larinya kenceng-kenceng. Ya sekarang ya sudah agak, ya ada kendala sedikit kan. Ya, mudamu sebelum tua. Di antara tanda-tanda tua itu ubahnya sudah mulai subur, pandangannya sudah mulai kabur, kulitnya sudah mulai lentur, sebagian giginya sudah gugur. Kalau sudah seperti ini biasanya makannya bubur. Kalau udah makannya bubur, maka siap-siap untuk masuk bubur. Makanya jangan takabur, tapi pandailah bersyukur. Jangan seperti Eyang yang tak bersyukur. Kemudian yang kelima, hidupmu sebelum mati. Pada akhirnya mati. Ayatnya jelas kok. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuziya 'anil nar wa udkhila jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bekerja itu pasti akan mati. Di hari akhirat nanti, di hari kiamat nanti akan disempurnakan dari amalan seorang hamba. Kalau dia berbuat kebaikan sekecil apapun, kebaikan itu akan disempurnakan balasannya oleh Allah, diganti dengan kemuliaan, keberkahan yang luar biasa. Tapi sekecil apapun dosa maksiat itu akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata kata Allah, di dunia ini nggak ada orang yang sukses yang sebenarnya. Siapa yang sukses? Pamang susi aninar wa afdaljan wa. Yang sukses yang sebenarnya adalah siapa saja nanti yang di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah dan terbebas dari neraka. Itu orang yang sukses sebenarnya. Sekali lagi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bekerja pasti akan mati. Orang kaya mati. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Pejabat mati. Rakyat mati. Murid mati. Ya sampai situ. Oh kita ulangi ya. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Pejabat mati. Rakyat mati. Murid ya sampai sini. Jangan emosi gitu Pak. Kalau Ustaz juga mati loh. Keren banget sih. Masya Allah. Ustaz juga mati tapi setelah lama dulu lah.
Ya kita kan rumornya bisa begitu, tapi kalau bicara mati itu saya paling nggak setuju. Kalau kematian berdasarkan abjad saya nggak setuju. Nama saya Akhlis. Iya, tapi ternyata kematian tidak berdasarkan abjad. Buktinya kayak Haji Zainuddin MZ, Tengku Zulkarnain, Ustadz Jeffrey. Ya, jadi kematian tidak berdasarkan abjad. Bapak-bapak, ibu jamaah sekalian, yakin akan mati? Yakin akan mati? Yakin. Tahu datangnya kematian? Enggak. Satu lagi, sudah siap apa belum? Belum mati insya Allah. Saya ulangi, sudah siap apa belum? Kalau saya terus terang betul-betul belum siap. Jadi panjenengan yang sudah siap silakan. Bapak ibu jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl. Surat yang ke-16 ayat yang ke-96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang di sisi kamu akan hilang, akan lenyap, dan di sisi Allah lah yang kekal. Wong kita sudah dipastikan oleh Allah bakal mati, kok enggak bersungguh-sungguh menyiapkan amal kebaikan. Maka menarik sekali kata Imam Ghazali ketika beliau mengatakan tentang kullu nafsin dha'iqatul maut, tentang firman Allah setiap yang berjaya itu pasti akan mati. Kata-kata pasti menurut Imam Ghazali itu artinya dekat. Maka bodohlah seseorang yang sudah jelas-jelas dipastikan mati oleh Allah, tapi dia tidak mempersiapkan diri dengan amalan-amalan yang terbaik menghadap Allah. Jamaah sekalian ingat loh, dunia ini sebentar. Ingat, dunia ini sebentar. Akhirat kali, dunia ini sebentar. Akhirat sebentar lagi. Ini sudah lama ya kita nggak ketemu nih. Alhamdulillah hari ini Allah pertemukan. Ya seperti ungkapan itu, di mana ada pertemuan maka akan ada pertemuan kembali. Insya Allah. Air susu dibalas dengan air Zam-zam. Jadi kalau ada yang membuat kebaikan, kita balas dengan yang lebih baik. Dulu guru-guru kita juga ngajarin tuh, hormati guru, sayangi teman, itulah tandanya kau murid beriman. Kalau budiman itu trayek Bekasi, Tasikmalaya, Pangandaran. Betul? Baik, mas sekali ya. Nah karena kita akan mati, mau kita kalau mudik aja, wah persiapannya macam-macam. Kalau mobil ya di tune up, ya AC-nya, ya anginnya, ya ini itunya, duitnya, oleh-olehnya. Itu kita yang pulang ke kampung kita. Nah ini kita akan pulang menghadap Allah. Sedangkan di akhirat itu hanya ada dua, yaitu surga dan neraka. Bicara surga berarti untuk orang-orang yang taat, orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Sedangkan neraka adalah untuk orang-orang yang ingkar, kafir, sombong, maksiat, dosa, yang melanggar hukum aturan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang kafir, yang musyrik, yang munafik, yang zalim dan lain sebagainya. Karena jamaah sekalian, marilah kita ya siapkan betul untuk menghadap Allah dengan bekal yang terbaik. Setidak-tidaknya ada 5 bekal yang terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala yang harus kita bawa. Boleh ditulis, boleh dicatat, boleh diingat-ingat, karena nanti semester keluar ini ya. Yang pertama, apa bekal yang terbaik menghadap Allah? Imanul haq, imannya harus benar. Kenapa? Yang menjadikan beda kita dengan orang-orang kafir ini ya iman. Hidayah iman ini adalah hidayah yang terbesar yang Allah berikan, tidak kepada semua orang. Belum tentu kalau kita ketemu sezaman dengan Nabi Nuh kita akan beriman dengan Nabi Nuh. Belum tentu. Bukti istrinya anak Nabi Nuh kafir dan ingkar. Kalau kita ketemu sezaman dengan Nabi Lut, belum tentu kita beriman dengan Nabi Lut. Buktinya istrinya Nabi Lut menjadi pendukung lesbi, kelompok lesbi. Bapaknya Nabi Ibrahim kafir dan ingkar. Bahkan paman Rasul Abu Thalib ketika diminta kul ya ami la ilaha illallah, paman katakan la ilaha illallah, surga itu pun tak terucap. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita ini bukan siapa-siapa.
Kita diberi dari Allah, alhamdulillah. Sekali lagi kita ini bukan siapa-siapa, kita keponakan Rasul juga enggak. Tapi Allah beri hidayah kepada kita, maka wajib kita jaga, kita pelihara, kita pertahankan. Maka kita apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Satu, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan iman. Yang kedua apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai betul-betul datang ajal kematian. Baik, saya akan singkat saja karena waktu. Yang pertama bekal terbaik adalah iman yang hak, iman yang benar. Iman yang benar yang bagaimana? Coba aku nak tanya. Zaman sekarang iman yang benar yang bagaimana? Bagi jamaah yang bisa menjawab yang benar nih, hadiahnya umroh bayar sendiri. Iman yang benar yang bagaimana? Jangan tanya lagi. Iman yang mana? Iman yang mana? Iman yang benar itu jelas ada di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dengan benar itu adalah yang tidak akan mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman asyirku. Maknanya iman yang benar itu adalah yang mengkhawatirkan Allah, tidak melakukan kesyirikan. Dengan penjelasan iman yang benar berarti tidak bercampur dengan kesyirikan, kemunafikan dan kekafiran. Ya, nanti cari ayat-ayat tentang iman banyak sekali. Kemudian yang kedua, bekal yang terbaik adalah ilmu yang benar. Makanya Allah ingatkan betul, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la taqum ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian melakukan amalan ibadah tidak kalian tentang ilmunya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu semua akan dimintai bertanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang benar berarti yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Kata kuncinya ilmu yang benar apa? Ilmu yang benar menjadikan kita selamat. Ya, ilmu yang benar menjadikan kita selamat, mengantarkan ke surga. Gak ada yang amin? Lama banget sih. Soalnya ilmu yang benar menjadikan kita selamat, mengantarkan ke surga. Ilmu yang salah menjadikan sesat, menyebabkan neraka. Na'udzubillah min. Maka kaji Al-Quran dan Sunnah Rasul. Halaka ummati bi syai'aini tarkadil majamul mal. Al-Sahih Bukhari, Rasul menyatakan dua hal yang menjadikan umatku binasa. Apa itu? Yaitu karena meninggalkan ilmu, meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Rasul, dan majamul mal dan menumpuk-numpuk harta. Yang ketiga, amal salih. Makanya wal 'asr innal insana lafi illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi yang ketiga adalah bukan terbaik masalah adalah amal salih. Amal salih artinya yang betul-betul dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man 'amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Kalau siapa melakukan amalan ibadah enggak ada tuntunan sunnah Rasul, maka amalan tersebut akan tertolak. Kemudian yang keempat dan kelima gantian dari jamaah. Masa saya terus? Gimana? Gak apa-apa saya lagi nih? Gak apa-apa nih? Ikhlas. Baik. Kalau Rasulullah SAW aksaru ma yudkhilul jannah, kebanyakan dari umatnya Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan dua faktor utama. Apa itu? Takwa Allah, bertakwa kepada Allah, wa husnul khuluq, dan berakhlak mulia. Berarti bekal yang terbaik yang keempat adalah berakhlak mulia, yang kelima adalah takwa Allah, bertakwa kepada Allah. Jadi bekal yang terbaik apa? Satu, iman yang benar, ilmu yang benar, kemudian amal solih, kemudian berakhlak mulia, dan satu lagi adalah bertakwa kepada Allah. Semoga kita dapat menggapai menjadi orang yang bertakwa, orang yang bersyukur, dan istiqomah selalu di atas petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik jemaah sekalian, sebagai kenang-kenangan dari saya, yuk kita lazimkan dua doa. Oh iya, khusus di setiap malam Ramadan dalam surat jelaskan ya Pak, Allah akan selalu membebaskan di setiap malam bagi orang-orang yang meminta kepada Allah untuk mungkin orang tuanya, kakek neneknya, pak ibunya atau mertuanya. Tuanya apa?
Ya Allah, sekiranya bapakku atau ibuku atau mertuaku, pak budiku, buleku, tanteku atau anakku atau kakak adikku dia termasuk ahli neraka, coret ya Allah, ganti ya Allah, hapus ya Allah, agar menjadi ahli surga. Amin. Amin. Insya Allah. Karena itu janji Rasulullah kok. Setiap malam Allah akan membebaskan dari hamba-hambanya. Itu memang ada penjelasannya. Syaratnya si orang ini dia tidak mati dalam keadaan syirik, dia tidak murtad, dia tidak bunuh diri, ya, dia tidak pemakan riba. Jadi orang tua yang mungkin mati dalam keadaan maksiat dan dosa, dengan doa anak-anaknya ini sangat memungkinkan sekali dari janji Rasulullah tadi. Karena setiap malam, di setiap malam Allah akan membebaskan dari hamba-hambanya tadi. Doanya seperti tadi. Ya Allah, sekiranya bapakku, ibuku, orang tuaku, mertuaku termasuk ahli neraka, hapus ya Allah, coret ya Allah, ganti Allah akan menjadi ahli surga. Ya, antum yakin ini sabda Rasulullah? Amalkan insya Allah berkah. Amin. Ya Allah. Baik, jangan lupa juga untuk khusus Ramadan ini juga minta kepada Allah doanya. Ya Allah, mampu ya Allah, berikanlah kemampuan, kemudahan, kelancaran, kebaikan dan keberkahan padaku dan keluargaku, untukku dan keluargaku, agar bisa menjalankan ibadah saum Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya. Begitu doanya. Insya Allah nanti akan menjadi ringan. Karena siapa di bulan Ramadan ini dia nggak bisa menghatamkan Al-Quran meskipun hanya sekali, yakin di luar Ramadan dia akan lebih susah, dia akan lebih sulit bisa menghatamkan Al-Quran, akan kepondel-pondel awakmu. Naon dia teh ngecapna dekat Sunda ya. Ya, sok naon. Jadi akan susah dia. Sekali lagi, barang siapa yang dia tidak mampu menghatamkan Al-Quran meskipun sekali di bulan Ramadan, yakin di luar Ramadan dia lebih susah, lebih sulit untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Makanya minta pada Allah, sebelumnya berdoa, ya. Doanya apa? Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, mampukan saya ya Allah menghatamkan Al-Quran. Jadi sebelum kita baca doa itu, memang kalau secara rumus mengatakan Al-Quran itu gampang kok, niat yang betul-betul ingin mengatakan ambil Al-Quran, baca dari awal sampai akhir semuanya itu khatam. Jadi kita kenapa? Lebih baik dipaksa masuk surga daripada dibiarkan masuk neraka. Jiwa kita harus kita paksa. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada dibiarkan masuk neraka. Baik, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Lebih semangat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Amin ya Man. Amin. Yang kedua, ya Allah, ya yang kedua ini langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana. Allahumma khtim lana bil Islam. Wa khtim lana bil iman. Wa khtim lana bihusnil khatimah. Bismillah. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dan akhirilah kehidupan kami dengan iman, dan akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Amin. Semoga bermanfaat.
syafaat buat saya pribadi dan buat kita bersama. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jamaah sekalian, mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang sopan kurang berkenan. Punya niat yang baik, hendaknya segera ditunaikan. Beramal soleh janganlah ditunda-tunda. Ikan cepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Ingat, ya kalau di luar Ramadan itu selalu yang saya katakan apa? Ingat, malam hari ada tahajud, pagi hari ada duha. Al-Quran dibaca, dipelajari, dimahami, diamalkan. Jangan malas ibadah. Jangan marah-marah, perbanyak sedekah, dan jangan ada dusta. Pandangan mata selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati bila hakiki. Jika hati itu bersih karena pancaran nur ilahi Rabbi, hidup tak selamanya indah, langit tak selalu cerah, kemudian bercendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.